Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Dulur-dulur, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas sedikit tentang fikih kurban, tetapi bukan keseluruhan fikih kurban, hanya sebagian kecil saja, yaitu tentang pertanyaan, bolehkah kita berkurban dengan gibas atau domba? Mungkin pertanyaan ini kurang relevan di beberapa tempat karena semuanya sudah mengetahui hukumnya. Hukum berkurban dengan domba atau gibas. Tapi di sebagian tempat mungkin permasalahan ini perlu dijelaskan. Karena ada sebagian tempat yang menganggap bahwa kurban itu hanya boleh dengan kambing Jawa. Makanya di masjid atau musola yang mengadakan penyembelihan kurban itu biasanya hewan yang disembelih itu semuanya kambing Jawa semuanya. Nggak ada gibasnya atau nggak ada dombanya. Nah, pada kali ini saya ingin membahas tentang masalah itu. Masalah pertanyaan, apakah boleh menyembelih atau berkurban dengan gibas atau domba? Nah, kalau kita bicara tentang fikih Islam, maka yang menjadi patokannya, menjadi standarnya, itu adalah nas-nas yang dari Al-Quran maupun Al-Hadis, ataupun ijma' para ulama, ataupun kias dengan persyaratannya. Artinya nggak semua kias dibenarkan, tapi ada syarat-syaratnya. Tapi kita tidak bahas itu. Itu standar boleh, tidak, benar, salah di dalam fikih Islam. Jadi bukan berdasarkan apa yang diketahui kita turun-menurun. Misalkan dari dulu, ya sudahlah, dari dulu itu kita nyembelihnya kambing Jawa. Gibas itu nggak boleh. Dari dulu yang diketahui itu, dari kakek nenek buyut-buyut seperti itu. Ya udah, yang benar yang itu. Bukan seperti itu. Standar dalam fikih Islam bukan seperti itu. Tapi dari nas dan selainnya yang sudah saya jelaskan tadi seperti ijma maupun kias dengan syaratnya. Karena bisa saja buyut-buyut kita dulu belum belajar secara mendalam tentang fikih Islam, sehingga apa yang diketahui buyut-buyut kita yang itu kemungkinan salah atau kurang tepat itu disalurkan atau diajarkan secara turun-temurun. Maka kemungkinan salah itu ada. Dan ini wajar karena manusia. Maka dari itu kalau untuk menimbang fikih Islam itu ya kembali ke tadi, ke nas, Al-Quran, Al-Hadis yang sahih, ijma atau konsensus para ulama, kemudian kias dengan syarat-syaratnya. Nah, untuk menjawab pertanyaan, apakah berkurban dengan gibas atau domba itu diperbolehkan, kita harus kembali ke hadis Rasulullah SAW yang sahih. Artinya jawabnya enggak berdasarkan lumrahnya di daerah sini begini, atau yang kita ketahui dari buyut-buyut kita seperti ini, ya udahlah begini. Bukan. Tapi kita kembalikan ke hadis Rasulullah SAW.
Mengenai tentang hewan yang disembelih, ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab Sahihnya. Artinya hadis ini sahih. Dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu wa ardahu, bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tadbahu illa musinnah." Jangan kalian menyembelih atau berkurban kecuali hewan yang sudah musinnah. Sebagian ulama menafsirkan atau mengartikan musinnah ini adalah hewan yang sudah poel. Jadi kalau belum poel, baik itu dari unta, sapi maupun kambing, itu nggak boleh disembelih. Sembelihannya nggak sah kalau belum musinnah atau belum poel. Ini pendapat sebagian ulama. Kemudian di lanjutan hadis tersebut, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, illa ayyasuru alaikum fatathbahu jaza'ah minad-dha'n. Kecuali jika kalian susah untuk mendapatkan hewan yang sudah poel, maka kalian boleh menyembelih jaza'ah dari domba atau gibas. Sekali lagi saya ulangi, kecuali kalian susah untuk mendapatkan hewan yang sudah poel, maka kalian boleh untuk menyembelih jaza'ah dari gibas atau dari domba. Jaza'ah, sebagian ulama mengatakan atau mengartikan bahwa itu adalah umurnya sudah 1 tahun. Ada yang mengatakan bahwa umurnya sudah 6 bulan lebih, itu boleh. Tapi ini khusus untuk gibas atau domba. Nah, kita nggak berpanjang-panjang tentang umurnya karena itu adalah pembahasan mungkin di video-video selanjutnya. Tapi kita bahas bahwa sabda Rasulullah mengatakan boleh kalian menyembelih jaza'ah dari gibas. Artinya domba gibas itu boleh dijadikan kurban karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sendiri juga mengatakan boleh kalian menyembelih jaza'ah dari hewan gibas atau dari domba. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sendiri yang mengatakan. Maka dari itu, kesimpulan untuk pertanyaan, bolehkah kita menyembelih gibas atau domba? Jawabannya boleh. Dasarnya adalah hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahihnya yang baru saya bacakan ini. Demikian video kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.